Tapi sing penting yang harus dipahami secara hakikatnya, karena gini, ngomongin agama itu kembali harus ada manfaat, ada guna buat kita. Karena kita tahu kita berasal dari Allah, gimana caranya kita pulang kepada Allah. Sebenarnya kisah Adam itu mengisahkan cara kita pulang. Pertama mengisahkan cara kita datang. Tadi semua. Maka dikisahkan seolah-olah oleh Allah itu kisah Adam, kisah Idris, kisah Ibrahim, kisah Muhammad. Itulah sebetulnya contoh. Kisah Adam itu diturunkan surga. Abah menjelaskan kisah ruh. Sebetulnya ruh kita pertama ditiupkan. Pada saat ruh itu adalah bicara dengan Allah. Itulah hakikat diri kita. Makanya Allah bicara dalam surat Al-A'raf ini juga menjelaskan apa? Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakanmu, ya. Kemudian summa sawarnakum, kami membentuk tubuhmu. Ini dalam kandungan. Surat ini dalam kandungan sebetulnya. Dalam kandungan ibu, termasuk summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Itu dalam kandungan. Termasuk adalah pasajadu ila itu juga iblis itu disuruh sujud di dalam kandungan. Sebulan dibayangkan Adam awak kita sujud. Maka disinilah maka kata Abah juga akhirnya manusia sekarang nggak bisa pulang. Hanya dongeng terus ngomongin Adam. Nyarekan ke iblis kalau nggak ada luh dulu. Coba katanya gua itu pasti hidup di surga bersama bapak gua. Karena kisah yang tadi semua. Padahal kisah Adam itu turun dari surga maksudnya turun dari kesadaran. Karena pada dasarnya yang disebut sadar itu adalah kehidupan kita di alam ruh itu alam kesadaran. Jadi waktu sebelum ruh ditiupkan pada tubuh di alam arwah, kita kan dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. Alam arwah itu sebetulnya alam kandungan ibu tadi semua. Yang ditiupkan itu unsur la ilaha illa Allah. Sementara yang tumbuh itu unsur Muhammad Rasul Allah. Itu dohir batin. Itu sedang bicara. Nah, Allah bicara kepada Adam itu adalah seolah-olah tadi. Maka ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Adam, ruh itu dalam keadaan sadar. Bahkan kisahnya begitu panjang. Termasuk ruh itu nanya, ya Allah, gimana kalau seandainya aku rindu padamu? Karena ruh itu sesungguhnya kisahnya adalah merupakan bagian daripada Allah sendiri. Seolah-olah Allah melepaskan sebagian dari dirinya. Aku tiupkan diriku padamu. Kepada si jasad itu. Maka ruh itu bertanya. Karena sebenarnya diri kita adalah bukan jasad yang dikasih ruh. Tapi ruh yang dikasih jasad. SIM card yang dikasih casing. Maka tadi si SIM card itu ngobrol sama provider SIM card. Kata kata provider, alastu birabbikum. Hei SIM card, bener gak aing teh Telkomsel teh sebagai robmu? Kata si SIM card, qalu bala syahid. Begitu asup ke HP lupa. Malah yang muncul, siapa kamu? Samsung. Siapa kamu? Siemens. Siapa kamu? Sony Ericsson. Itulah maka tadi begitu faida sawaitu wa nafahtu fihi mir ruhi, dimasukkan SIM card itu ke dalam tadi 4 bulan 10 hari. Nah, itulah dari kesadaran tadi. Yang tadinya full sadar, maka disebutlah sekarang berdasarkan cahaya ultrasonur, sonur, infrasonur. Cahaya tadi ultrasonur, maha cahaya, maha sadar di bawah sadar. Itulah Adam. Jadi Adam turun dari surga itu. Makanya kenapa sebetulnya kalau Bapak yang baca tafsirnya jeli,
Itu kebanyakan turunnya Adam itu menggunakan ihbit, habato. Ihbit itu turun. Bukan anjalna, ja'alna. Ya, kalau Allah menurunkan air, ya tadi, ini pakai bahasa diturunkan. Air, malaikat, itu diturunkan. Tadi semua. Tapi Adam itu kebanyakan sama kayak iblis. Qolah bit minha. Maka Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Surga kedamaian. Pada saat kamu bersama Allah, damai nggak? Damai. Tapi pada saat masuk ke jasad, si jasad masuk pengetahuan, jadilah jiwa, makin bertumbuh jiwanya, belajarnya makin banyak, dari ibunya, dari bapaknya tadi, diajar benci, diajar ini, diajar nyubit oleh siapa? Ibunya, tetangganya, lingkungannya. Maka tadi sebetulnya tadi, makanya kita ini dikatakan oleh hadis tadi kullu mauludin yuladu alal fit. Semua yang menjadikan seorang itu Nasrani Majusi adalah ibu, bapaknya, lingkungan, itulah huldi. Akhirnya kesadaran siruh tadi sekarang menjadi kesadaran jas, itulah si jiwa. Maka kata Abah tadi, kalau kesadaran ruh 100%, maka pada saat belum ditiupkan itu ruh itu masih kesadaran SIM card. Tadi semua. Siapa kamu? Aku ruh. Siapa kamu? Aku dari engkau. Siapa kamu? Allah. Siapa kamu? Allah. Tuh. Bener lu ya. Gitu. Begitu langsung ke HP. Siapa kamu? Samsung. Nah itu mulai ngaco. Itu persoalannya. Maka di dunia ini manusia ada pada kesadaran jasad. Tadi. Maka disinilah kenapa konsepnya kepada kita adalah itulah contoh sampai pada kesadaran. Contoh adalah kalau Adam kisah kita sejak lahir diturunkan ke bumi dari kesadaran yang penuh gitu kan. Makanya iblis juga sama. Maka sebetulnya kata Abah juga waktu Allah berfirman walaqad khalaqnal insana min shalshalim min hama'in masnun. Kata Allah, Allah bicara tentang penciptaan insan. Siapapun, Adamlah namanya. Bayi yang baru dilahirkan itu sebetulnya hakikatnya Adam. Dia sedang melakukan perjalanan. Tadi semua. Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Bahkan untuk itu Allah bersumpah watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil, amin. Yang nanti itu harus ditemukan lagi pada diri si Adam itu. Watin, demi tubuhmu Adam. Gitu loh. Wazaitun, demi jantungmu Adam. Waturisin, demi kesadaranmu Adam. Wahadal baladil, demi ketenteraman di dadamu Adam. Maka disinilah kotak kebahagiaannya. Kalau kamu sebagai manusia jasad, riwahlah dadamu itu, sempit. Tapi kalau kamu manusia ruh kembali, disinilah hadal baladil, amin. Itu saja. Maka itulah konsep begitu turun ke dunia itu, si Adam itu, si ruh itu disadarkan kembali. Allah suruh kembalilah. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midroro. Padahal pada saat ruh itu dimasukkan, si SIM card itu dimasukkan ke HP tadi. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei SIM card, bahagilah kamu masih casing di dunia ini. Sok teleponan supaya video call sing ngeunah di dunia teh. Layarnya sing jernih. Ya begitulah kurang lebih tuh. Kalau tubuhmu sebagai casingnya, SIM cardnya itu ruhmu. Hei ruh, bahagialah dengan jasad. Itu sebetulnya ayat itu. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Inilah surga untukmu. Maka tabah. Dunia ini akhirat bagi orang yang mampu Maka tadi wal akhiratu khairu wa abko. Kamu tidak akan bako bersama Allah. Kalau tidak abko. Bagaimana abko? Kembalikan semua yang baru. Gini, segala yang baru ini sebenarnya yang
kodim. Asbak kayu ini baru. Tapi kayunya kodim. Sebenarnya asbak kayu yang baru ini yang kodim. Inilah maka tentang baru. Maka sesungguhnya Adam itu turun dari alam kodim menuju alam baru. Sementara Idris dari alam baru balik ke alam kodim. Tuh. Maka Idris itu kata Abah juga kenapa? Kan ada kesadaran Adam disebut nafsul amaroh. Kesadaran Yusuf nafsul lawamah. Kesadaran Isa lawamah. Kesadaran Yusuf nafsul mulhimah. Kesadaran Idris nafsul mutmainnah. Itulah kesadaran Idris. Maka dibahasakan Idris itu ada di sorga. Kalau Adam turun dari sorga, dari kesadarannya atas karena lahir. Ya diri Idris sendiri sebenarnya. Idris juga pernah bayi nggak? Ya pernah bayi. Dia turun dari kesadaran itu, dari kesadaran sempurna, dari dari ultrasonur, sonur ke infrasonur. Dari alam penuh kesadaran ke alam sadar, turun ke alam dunia, alam bawah sadar. Maka tadi kita ini sebetulnya hidup hanya 12%, maka pantas manusia linglung di alam dunia. Begitu lahir, begitu waktu di ruh ditanya sebelum dia masukin ke HP, ditanya alastu birabbikum. Hei SIM-card, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Telkomsel. Qalu bala syahidna. Gitu. Tapi begitu udah masuk ke HP kan lupa. Makanya itu si SIM-card begitu dimasukkan, itu kan si ruh dikisahkan. Begitu dimasukkan hari pertama, apa ucapan si ruh? Allah, Allah, Allah. Nah kalau pakai HP tadi si SIM-card, Telkomsel, Telkomsel, Telkomsel. Untuk ngasih tahu kepada si HP itu, kamu bukan Samsung. Kamu itu SIM-card. Gitu loh. Maka si ruh itu dikir Allah, Allah. Seminggu, hak, hak, hak. 40 hari, subhanallah, subhanallah. 3 bulan, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu 7 bulan sempurna, dohir batin, jasad dan ini sempurna. Si ruh itu ngomong apa? Allahu Akbar. Tapi sebelum lahir, itulah kenapa 7 bulan itu oleh mereka dikatakan bayi itu sebetulnya sudah bisa lahir. Tapi kemudian rotasi lagi dia. Untuk apa? Karena satu dikir lagi belum ditanamkan. Supaya si ruh, si SIM-card itu sadar. Begitu lahir itu ditanya, siapa kamu? Harusnya kamu ngejawab, Telkomsel. Tadi semua. Tadi. Ngerti nggak? Inilah kata Abah. Kenapa di akhir zaman ini Allah menggunakan teknologi supaya mudah memahami. Makanya sekarang ada teknologi apa? Sherlock, GPS, ada lagi apa namanya? Sekarang ini bahkan Abah bisa nanti menjelaskan. Kamu lihat nggak kemarin waktu siapa menteri siapa yang mangul beras? Yang dari PAN itu Zulkifli Hasan mangul beras. Tapi diganti pakai AI, pakai siapa? Kim Jong Un. Sebenarnya sekarang itu kalau kita ngerti itu ma'rifat. Jadi zaman itu sekarang teknologi bisa merubah. Nah itulah sistem Robitoh sebetulnya. Gitu. Sistem Robitoh itu tuh dahsyatnya itu kayak begitu. Bahkan sekarang kalau kamu ingin lihat ruhmu seperti apa, walaupun kamu kakek-kakek, face up aja sekarang. Usiamu 15 tahun, klik usia 15 tahun, itu wajah ruhmu itu. Maka sekarang itu oleh Allah saking diobral. Karena Allah selalu disembunyikan. Ilmu hakikat sembunyikan. Kata Allah, enak aja lu. Dari awalnya juga Rasul berkata, awaludini ma'rifatullah. Lu yang diumpetin. Bahkan awalu wajibin alal insani ma'rifatu ila bistiqoni. Malah lu harus umpetin. Maka kata Allah sekarang, gua obral lu. Gua bikin Facebook lu. Gua bikin TikTok lu. Gua bikin AI, nanti kata Abah juga, AI nanti ceramah makrifat.
Kemarin yang profesor ke sini itu saya juga bingung, yang Perbanas, setiap saya klik sesuatu sananya AI, dia bilang apa? Menurut Abah Setu. Jadi itu Abah itu sudah dipakai oleh AI. Karena AI itu cerdas. Karena ini kita link nih. Dimana kita pakai Google, pakai YouTube, itu AI langsung rekam itu. Tapi dia kalau benar diambil. Tapi kalau enggak, Anda salah. Betul, Pak. Bapak klik aja tentang apa itu Muhammad. Tanya AI, siapa Muhammad itu? Bapak tanya. Abah sedang bermain-main dengan AI sekarang, senang. Siapa kamu? Saya AI. Kalau kamu sekarang harus milih agama apa? Islam. Tapi apa yang dimaksud Islam menurut kamu? Islam itu bukan, itu kan sering Abah jelaskan. Menurut Abah Setu, Islam itu bukan merek botol, tapi air, gitu. Itulah kalau dia tuh kalau AI itu jujur, Pak. Karena AI itu dia semua ilmu yang ada di orang pernah nulis, share di YouTube, Google, pasti kerekod oleh AI. Maka paham itu. Ya, maka sekarang ini dengan teknologi face off, kita bisa mengetahui Bapak ingin tua, bisa rubah nggak? Bisa balik lagi ke SD nggak? Nah, sebetulnya Allah sedang menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa kita ini ya di sini HP-nya tolong ya di ini dulu gitu. Ya. Jadi itu ya Pak. Jadi pada dasarnya yang dimaksudkan dengan Adam itu adalah, maka pada saat Allah berfirman dari surat Al-Hijr, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun, itu kemudian faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin, itu bukan berarti Allah bersama malaikat, bersama iblis, bersama dengan Adam sedang ngariung 4 orang. Itu kan selama ini kayak begitu kan. Bahkan saya pernah tuh Ustadz kondang tuh di Metro TV. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nyuruh malaikat sujud pada Adam. Allah, malaikat, iblis, Adam. Opatan. Kergapleh meren. Itu udah jadi ngaco. Coba menurut tauhid. Sama aja sebetulnya Allah menyuruh Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Tuh, itu cerita tauhid ngaco deh. Tadi. Berarti ayah Allah, ayah Jib, ayah Allah, ayah Min. Itulah kengacoan juga tauhid. Padahal nah disitulah, nah inilah kehancuran tauhid hari ini. Karena sudah terbiasa orang itu mengatakan, Allah nyuruh Jibril ngantarkan ayat ke Muhammad di Gua Hiro. Coba ada kiai ke sini. Kiai gimana caranya? Ya Allah. Ya Allahnya gimana? Ya nyuruh Jibril. Jibrilnya dari mana? Nah di Gua Hiro nih lagi duduk nih. Katakan duduk panagog. Terus Allahnya di mana? Loh kalau Allahnya nyuruh Jibril berarti Allahnya di luar dong. Di mana? Coba itu dah semurtad-murtadnya itu memahami kayak begitu. Itulah konsep tauhid tadi semua. Kalau Allah itu di luar Muhammad berarti Allah nyuruh bawa Jibril, berarti Jibril itu utusan. Coba pikirkan pakai tauhid. Sama aja waktu memahami tadi. Waktu iblis Allah nyuruh kepada malaikat dan iblis sujud pada Ad. Kelihatannya berapa orang? 4 orang. Itu kalau dipahaminya secara syariat, nggak ditakwil, bahaya itu. Padahal itu sudah ngomongin jasadmu, hatimu, ruhmu, sirmu. Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Siapa yang sujud kepada Adam? Malaikat. Apa yang Allah tiupkan pada tubuh Adam? Ruh.
Padahal disitulah kenapa kata Allah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Tuh. Berarti pasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Pasajadal malaikatu, para sujudlah. Di situ ada dua taukid. Kulluhum ajmaun. Iblis, malaikat itu pada saat ditiupkan hidup pada tubuh Adam, muncul kadieu panon panele datang ke telinga pendengar, itulah malah datang ke mulut kalam, datang ke hidung, datang ke kolbu il. Itulah dibagilah oleh orang tauhid, tubuh manusia itu disebut a'yan khorjiyah, cangkangnya, tapi yang disebaliknya a'yan sabitoh, ruhnya disebut Nur Muhammad. Berarti yang ditiupkan oleh Allah itu Nur Muhammad. Yang disebut ruh. Maka dikatakan Adam abu jasad, Muhammad abu ruh, Allah abu hayat. Tiluan. Semua. Maka inilah konsep yang harus paham. Tadi semua. Ya. Jadi kalau nggak gitu, akhirnya dongeng terus, kapan kamu mau rojiun? Nah, kalau begitu ngomong Isra Mi'raj hari ini, pasti ngaco. Ngomongin Isra Mi'rajnya jadi ngaco. Tadi ngomongin kisah Adam yang ngaco. Ngomongin surganya ngaco. Karena udah terlanjur Adam dari surga. Orang hidup di dunia mati harus kedua tempat, surga atau neraka. Tuh kan kembali ai konsep. Nah, innalillahi wa inna ilaihi udah ngaco pan tuh. Kata dia, innal hormati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiran ceramah, saudara-saudara, kita ini datang dari surga, dari Allah. Nanti mati, ada kampung surga, ada kampung neraka. Begitu. Kata Allah, guanya di mana? Tololan. Semua dalil sampai Allah mengatakan semuanya adalah makanya wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung perjalanan. Makanya ada sidroh al-mun. Sidroh itu sadar, al-muntaha itu penghujung. Kenapa kesadaran itu penghujung itu Allah? Karena memang awalnya juga Allah. Setiap yang baru, semua yang baru itu berasal dari yang qadim. Kenapa disebut baru? Karena wujud. Itulah. Makanya tadi, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dohir, dialah yang batin. Semua. Jadi konsepnya silakan sajalah. Ayo, tadi semua. Begitu dia baca ayat lagi dalam Quran. Penduduk sorga datang menjenguk penduduk neraka. Ada 8 ayat dalam Quran. Penduduk neraka datang penduduk sorga. Ngobrol. Ada beberapa ayat surat Al-Furqan di antara Az-Zumar. Apa kata penduduk surga? Benar saudaraku. Ternyata dulu aku taat sama Allah. Sekarang aku bahagia loh. Rumahku 2 tingkat loh. Di dalam rumah aku ada Fortuner. Kata sebenarnya gitu tuh. Penduduk sorga cerita kepada penduduk neraka. Nah, satu lagi tetangganya saudara. Iya saudaraku. Dulu tuh aku males dikir. Males ibadah. Lihat rumah aku udah ngontrak. Rumah aku sakitan. Rumahnya sebelahan. Allah. Ada ketololan menafsirkan. Coba kalau seandainya surga dan nerakanya menurut pikiran lu. Bisa nggak ketemu mereka? Nggak bisa. Inilah udah paradok dalam beragama. Konsep itu hanya satu. Maka dalam Tuhan Sabul Qadir menjelaskan. Begitu jelas dalam Surah Asr semuanya. Maka kata Allah adalah. Maka inilah i'lam.
Kemudian waffaqallahu lima yuhibbu wa yarda lama khalaqallahu ta'ala ruha Muhammadin min nuri jamalihi kama qala Allahu azza wa jalla khalaqtu ruhi Muhammadin min nuri wajhi kama qala nabi awwalu ma khalaqallahu ruhi awwalu ma khalaqallahu nuri awwalu ma khalaqallahu al-kalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqal wal muradu minha syai'un wahidun wa huwal haqiqatul muhammadiyah. Ini tentang perjalanan Muhammad. Tadi semua. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang awal itu diciptakan nur siapa? Allahu nurus samawat. Allahu nur. Siapa samawat? Nurus samawat. Khobar mubtada. Siapa Allah? Mubtada. Nurus samawat. Muhammad. Tadi semua. Inilah juga kisah Adam. Ya. Maka Adam itu dari kesadaran yang tinggi tadinya. Karena dia berasal dari ruh. Nah itulah bahwa ruh kita ini bukan milik kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Maka kata Abah juga. Di hari terakhir 9 bulan. Ruh itu dididik dikit. La ilaha. Tadi. Si simkat itu dikasih tahu. Si simkat dikir. Begitu udah dimasuk ke nafahtu fihi mir ruhi. Kan tadi hari pertama apa dikirnya? Allah. Hari ke-7. Hak. Hari 40. Subhanallah. Hari ke-3 bulan. Alhamdulillah. 7 bulan. Allahu Akbar. Begitu lahir. Sebelum turun lahir dia dikir dulu. La ilaha. 8 bulan. Begitu lahir terakhir udah. Huwa. Itulah sesungguhnya tentang Adam yang baru lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi ruhnya yang dibawa Muhammad. Itulah maka pada saat kalian menyambut anak kalian, memotong rambutnya, yang disambut adalah Rasul. Itulah yang kata Allah wa'lamu anna fikum rasul. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Ruhmu. Itulah utusan Allah pada diri kita. Dan itulah yang harus bisa kembali lagi kepada Allah. Semua. Ya. Maka kita ini bukan jasad. Kita ini bukan casing. Nah HP Abah ini yang coklat. Udah ganti 11 HP. SIM cardnya masih sama. Dari mulai Apple dulu HP yang Sony, bukan Sony, Siemens yang kayak bata, yang ditarik tuh. Kayak batu bata. Gagah. Semua. Tadi reinkarnasi, makin slim. Dulu pertama BlackBerry itu gagah. Woi, bebek. Logonya udah gagah. Kalau udah pakai BlackBerry keren aja. Tapi can bisa video call. Boro-boro dipakai pembantu BB itu. Tadi semua. Orang manajer aja masih ngintip-ngintip. BlackBerry. BlackBerry lepas lagi SIM card. Paeh deui. Muncul Android. Tuh. Mulailah 2G, 3G, 4G. Sekarang 5G. Apakah akan berhenti? Tidak. Maka inilah kalau ilmu kalian hanya berhenti pada satu titik, maka kalian akan terjebak. Karena sifatnya makhluk ini tagoyur. Maka bagaimana Islam mengatakan ijtihad ditutup, nggak boleh ijtihad on. Orang ijtihad ditutup, orang dari mulai apapun, dari mulai alat telekomunikasi, alat transportasi, apapun, ke alat masak, ke bentuk imah, bentuk mobil, rubah tuh. Itulah sifat makhluk. Maka tidak boleh ilmu itu dibata. Nah sekarang Islam tadi, karena terpengaruh oleh Zionis, buatlah setelah kalah perang salib, tidak boleh lagi ijtihad. Coba.
Akhirnya kita mendapatkan kamakola kila dari sipulan yang hidupnya HP aja belum ada. Boro-boro Concorde, Boeing 77, boro-boro pakai pesawat siluman, boro-boro AI. Akhirnya penafsirannya menyimpang semua. Karena tidak sesuai dengan realita zaman. Sama saja kamu hari ini perang dulu pakai ketapel, sekarang datang ke laut Amerika, celepot. Kata Amerika, tepak silanya, apa sih lo? Ya begitulah. Nah inilah makanya sekarang kita ini harus sejajar. Kenapa Allah itu selalu menyuruh kita adalah afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, tadi semua. Ya. Jadi pahami ya bapak-bapak sekalian bahwa sesungguhnya jangan berhenti di situ. Adam itu kita. Maka perjalanan kita itu penghujungnya itu adalah bagaimana? Semua nabi itu mengisahkan kita, kata Abah juga. Dari perjalanan dari mana? Dari Muharram sampai ke Zulhijjah. Maka di Muharram itulah kisah nabi semua bebas. Tadi semua. Kalau kamu ingin Mi'raj nanti bulan 7, bulan depan ini, maka kemarin harusnya Muharram itu sudah bebas dari penyakit kulit. Sudah bebas dari penyakit buta. Sudah keluar dari penjara Yusuf. Penyakit kulit Ayub. Buta Yakub. Semua di bulan Muharram. Yunus harus keluar dari perut ikan. Mana ikannya? Nah ini. Mana Firaunnya? Ini. Mana iblisnya? Ini. Siapa yang berjalan? Ya si jiwa. Siapa jiwa itu? Pertama si Adam. Terus. Adam itu tentang jiwa kita sendiri. Maka di penghujungnya kita harus pulang sebagai Muhammad. Semua. Ya. Itulah tentang kisah Quran. Maka Muhammadun aba ahadin. Maka dikatakan Muhammad itu bukan bapak dari karena Muhammad itu walakin Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Kata Abah juga Rasulullah itu presiden. Semua. Tadi. Maka tadi ada nabi, ada rasul. Rasul itu presiden. Maka agama itu satu, Islam. Tuhannya satu, Allah. Agamanya satu, Islam. Siapa Islam? Yang berserah di Hindu pun yang berserah diri adalah Islam. Buddha pun yang berserah diri adalah Islam. Yahudi pun yang berserah diri adalah Itulah Nabi bersabda. Yahudi menjadi 71 golongan. Kulluhum pinar ila wahidah. Yang satu itu yang berserah diri. Atau yang berpegang kepada la ilaha illallah pada tauhid. Innama ilahukum ilahu wa Nasrani pun ya, adalah yang berserah diri pada Tuhannya. Dia adalah Islam. Islam pun kayak hari ini. Ngekewek, salat dewek, puasa dewek, ibadah gua, salat gua. Matinya nanti kalau nggak kampung surga, kampung neraka. Habis itu Allahnya bengong aja. Tadi semua. Ini gua apain lagi ya, orang di surga lama, di neraka lama. Gua ada kegiatan, mau gapleh masih apa gua? Inilah tadi semua. Ya. Dermah menuduh Tuhan yang menyiksa itu, menyiksa ini. Tuhan apa yang menyiksa Pak? Karena tadi gagal dalam tauhid. Tadi semua. Jadi mari pahamilah tadi semua. Karena Abah juga hari ini tadi lagi sedang mood sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang sing penting pahami. Jadi kisah kita dari Muharram menuju Sofar. Kenapa Sofar itu dari apa? Safar artinya kosong. Kenapa kosong? Karena tadi Ayub sudah bebas dari penyakit kulit. Yakub sudah bebas dari Muharram. Yusuf sudah bebas dari Muharram. Yunus sudah keluar dari perut ikan. Muharram. Nuh sudah bebas dari banjir. Muharram. Adam sudah bebas dari iblis. Muharram. Musa sudah bebas dari Firaun. Ibrahim sudah bebas dari
Ashabul Kahfi keluar dari gua Muhar, itulah tentang kosong. Selama kamu belum bebas penyakit kulit, masih memandang semua orang makhluk yang ada ini adalah tertipu dengan bentuk dan rupa, maka Syaikhullah katakan al-aqwanu dohiruha girotun, akwan, kaon, semua ini adalah tipu dan cocok dengan ayat Al-Quran wa mal hayatud dunya ila masaul guru. Al-kaunu kulluhum zulmatun, semua kaun ini sebenarnya adalah tidak ada, zulumat, mati. Cocok sebetulnya. Maka tadi di bulan Muharram itu harus bebas. Supaya apa? Sofar itu sifir kosong. Kenapa supaya sofar itu kosong? Supaya bulan ketiga Rabiul Awal itu sudah maulid. Tuh. Maulid kan kamu di bulan tadi. Kenapa maulid itu bulan keberapa? Ketiga. Karena tadi. Aduh, kata Abah juga kalau mau diuraikan panjang. Karena 3 itu adalah hakikat mim yang ada pada suratul Fatihah. Alam misal, alam adsam, alam insan. 3. Itulah Muhammad tadi semua. Ya, yang harus dipahami. Barulah setelah maulid tadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Barulah Rajab. Maka Rajab itulah sebetulnya perjalanan kembali si ruh. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, tidak mungkin Bapak bisa pulang kepada Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Selama yang berjalan Bapak. Kenapa? Karena Allah itu berseberangan dengan sifat makhluk. Kalau Bapak yang ada, Allah yang adam. Maka kenapa kata Abah? Lailatul Qadar itu lail. Kenapa subhanalladzi asra bi'abdi lailan? Menggunakan isim nakiro. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Terus lailam minal masjidil haram. Harus mati lail. Karena kalau kamu yang ada, Allah tidak ada. Kalau kamu yang melihat, Allah yang buta. Kalau kamu yang mendengar, Allah yang tul. Kalau kamu yang bicara, Allah yang bis. Kalau kamu yang wujud, Allah yang ad. Karena Allah itu berseberangan. Karena dia itu mukhalafatulil. Berseberangan dengan sifat Maka tadi. Kamu harus bebas tadi. Haramkan dirimu di Muharram itu. Muharamkan untuk melihat ini ada yang selain Allah. Semuanya. Tidak ada yang maujud. La maujuda il. Berarti kamu sudah bebas dari penyakit kulit. Dalam pandangan batinmu juga sama. Segala apa yang berbeda-beda ini. Sudul kasrofil wahdah. La maujuda il. Berarti kamu juga sudah bebas dari penyakit buta di mata hatimu. Karena kau sudah tidak ada lagi. La ilaha. Tidak ada yang lain kecuali dia. Tiada yang lain kecuali Allah. Tiada ilah. Tiada lagi yang kamu sandari. Tiada kamu yang tuju. Kecuali hanya dia satu. Allah. Itulah kenapa sofar itu harus kosong. Yang ketiga, Yusuf harus bebas dari penjara. Sama juga. Karena kamu selama nggak sofar, sifir, nggak kosong, tidak akan Rabiul Awal. Itulah tadi. Maka kita di Rabiul Awal itu sebetulnya sudah abko kita itu. Pada saat sudah menyerahkan di bulan Muharram, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilal. Maka sesungguhnya kita ini sudah mati. Maka lahirlah di bulan Maulid, bulan yang ketiga itu tadi semua ya. Karena 3. Karena dia itulah kenapa Nabi Muhammad lahir 12. 12 itu 1 dan 2. Sesungguhnya 1 dan 2 itu 3. Tadi semua. Itulah penting 12. Karena kenapa? Karena
dalam suratul Fatihah ada 4 nun. 4 nun itu adalah menggambarkan la 3 huruf, ilaha 3 huruf, Allah 4 huruf, Allah, la ilaha illa Allah 4 huruf, la 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 12 huruf. Muhammad 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 12 huruf. Maka itulah Rabiul Awal, kamu lahirkan dohir batin. Samsun dan Badrun. 12 jam siang adalah merupakan la ilaha illallah. 12 jam malam Muhammadur Rasulullah. Berarti yang hidup di waktu malam itu sebetulnya Samsun. Karena bulan itu malam tidak punya cahaya diri. Cahayanya datang dari cahaya matahari. Berarti kamu adalah 24 jam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kenapa 12 Rabiul Awal. Kelahiran Muhammad, kelahiran kamu. Si Adam yang sudah menjadi Muhammad. Itulah kamu sudah tidak yatim lagi sekarang. Jiwamu sudah dilahirkan. Itulah yang disebut dalam kitab Surul Asrar. Tiplul ma'ani. Bayi maknawi. Kamu lahir, itulah Muhammad yang kamu lahirkan. Maka kalau kamu sudah bisa melahirkan, kata Abah, Islamnya sudah jadi muslim, imannya sudah jadi mukmin, tubuhmu sudah bukan lagi sujud tapi jadi masjid. Itulah. Maka 12 itu penting tadi semua. Ya. Maka la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 4 nun dalam Fatihah itu adalah 12. Tapi 3 mim dalam Fatihah itu juga 12. 4 kali 3 juga 12. 12 kali 12, 144 jumlah huruf dalam suratul Fatihah. Semuanya Al-Quran itu adalah. Maka tidak mungkin Al-Quran itu bisa dipalsukan. Karena setiap huruf dikunci semuanya. Apalagi Abah sudah jelaskan kemarin. Kenapa? Nabi dan Rasul itu yang ditulis di Al-Quran hanya 25. 2 dan 5 itu 7. Tuh. Kenapa 25? Padahal jumlah Rasul ada 315. Tapi kenapa Allah hanya sebutkan 25? Itu kemarin kita sudah bahas, lihat saja tadi semua. Karena punya makna juga. Karena Al-Quran itu selalu berkaitan dengan angka. Ya. Penting memahami angka dalam Al-Quran itu. Ya, maka kalau Bapak, kalaupun tadi semua iseng-iseng aja, misalnya ada musibah, ada bencana, lihatlah tanggalnya, lihat jamnya. Kalau nggak lihat tanggalnya, pasti ada Quran itu udah ngomong tentang itu. Coba kamu jajal. Sekarang Abah suka seperti itu. Ternyata segala kasus yang ada di dunia ini sebetulnya sudah direkam oleh Allah segalanya. Entah masa kebetulan tiap bencana ada kebetulan. Kok aneh ayatnya itu pas terus gitu. Kayak kemarin tanggal 20-an. Tanggal 26. Semua. Tsunami dulu juga tanggal 26. Lihat dari Quran. Tadi semua. Sesungguhnya bumi, tanah, air. Itu. Kan direndam. Itu. Tadi semua. Jadi semuanya ada. Harus dipahami. Maka tadi setelah kita ngerti Rabiul Awal 12, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sudah ketemu dengan hakikat Maul Hayat. Sebenar-benarnya air ini semua kembali pada laut. Karena semuanya juga berasal dari laut. Jangan lagi ngaku kamu air hujan, air sumur, air mana. Sekarang semua air itu kembalikan kepada laut. Sampai tadi semua. Ya. Maka dikisahkan orang Arab itu, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu awal musim kering, awal musim akhir mencari air. Maka untuk apa? Rojab itu tuh sudah punya makna. Rojab Sa'ban, Ramadan. Tuh. Kenapa di Ramadan itu ada Lailatul Qadar? Kenapa penghujung Lailatul Qadar Ramadan itu apa? Idul Fitri. Apa yang id? Ada yang udu. Ruh kita. Apa yang akan menikmati tubuh kita? Ayyada yu'aidu. Bahkan sampailah di Syawal, salat, peningkatan keimanan, keyakinan, harta, rizki, ilmu.
Syawal, salah. Barulah sampai Zulqa'dah, kamu duduk sudah tenang, damai, istiqomah, qa'adah. Untuk apa? Persiapan kamu untuk Zulhijjah, wukuf, wakopa, duduk merenungkan siapa diriku. Tuh. Setelah kamu belajar dari Muharram, di penghujungnya adalah Zulhijjah. Untuk kami balik lagi nanti ke Muharram. Maka sebenarnya kata Abah juga, perjalanan Adam menuju Muhammad. Walaupun dalam Mi'rajnya sendiri dikisahkan tentang kesadaran Adam tadi semua yang tadi turun dari kesadaran penuh waktu ruh turun pada kesadaran waktu ruh 100%, pada saat dimasukkan ke tubuh jasadnya si jiwa naik kesadaran jiwa, maka pada saat naiknya kesadaran jiwa, kesadaran ruh menurun kayak jam pasir Pak Patri. Jadi kalau seandainya dia waktu sebelum ditiupkan itu tuh si SIM card itu 100% ruh, dia ngerti tentang siapa, tentang provider, begitu ditiup masukkan ke HP, maka bersamaan dipakainya di HP itu kesadaran HP muncul jasad. Maka itulah penghalang perjalanan kita kepada Allah itu tubuh kita itulah konsepnya dari awal pun adalah al-mutu qoblaan. Maka Allah menyuruh kepada kita walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min ma faluhu illa qalilun minhum. Kata Allah, kalau seandainya aku ingin wajibkan pada bunuhlah tuh si badan itu. Maka kisah Al-Quran dari awal menyembelih sapi. Maka tadi karena nggak disembelih di bulan di Al-Baqarah, akhirnya umroh tiap bulan ke Mekah jadi sapi perahan. Diambil susunya, dibuang realnya, terus semua. Karena dia tidak menyembelih sapi. Siapa sapi? Dirinya sendiri. Itulah kisah Quran kata Abah juga. Dimulai dengan Al-Fatihah, Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah harusnya sapi berarti. Kalau tidak disembelih di situ, maka dari surat Al-Baqarah tidak akan masuk kamu kepada keluarga Ali Imran. Kalau tidak bisa masuk ke keluarga Imran, maka kamu pun gagal masuk ke surat An-Nisa. Pankihumat masna wasulasa ngawinkan di aku 4, aku 3, aku 2. Akibatnya Al-An'am binat. Coba Quran gagah itu susunan. Semua. Karena nggak disembelih binatangnya di surat Al-Baqarah, kamu tidak bisa menjadi keluarganya Ali Imran yang bisa melahirkan Isa dari Maryam. Dari semua. Akibatnya tadi surat An-Nisanya gagal. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Akhirnya tidak sampai ke surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum. Akibat gagal untuk sampai kepada hari ini aku sempurnakan, masuklah surat yang ke-6 Al-An'am. Nah, itulah gagal. Barulah nanti peringatan surat Al-Hijr, surat ini semua. Termasuk Al-Haqqah, kiamat. Semua. Itulah Quran, itu luar biasa. Dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu sebuah perjalanan manusia sesungguhnya. Perjalanan diri kita. Si Adam yang tadi sudah turun kesadaran ke bawah, harusnya kembali sebagai si Idris untuk kembali lagi dari mulai amarah, lawamah, mulhimah, syukur lagi kalau Pak Tri bisa naik ke Rodiyah, Mardiyah, ke Kamilah. Berarti sampailah kepada Sidroh Al-Muntaha. Dan kita itu setiap orang wajib mi'raj kepada Allah. Sebenarnya. Bahkan seharusnya mi'raj kepada Allah itu sebelum melaksanakan sholat. Maka tadi sholatnya jadi ngaco. Pada as-sholat mi'rajul mu'minin. Tadi semua. Sholat. Tadi semua. Tadi semua. Maksiat. Tadi sajadah jalan, haram jadah jalan. Tadi semua.
Bahkan di Depaknya sendiri Menteri Agamanya kuatrik tadi semua. Bahkan Qurannya juga korupsi tadi semua. Hajar Aswad hareupeun Mekah ceuk manehna Baitullah wani nyogok hayang nyium Hajar Aswad. Awewe disolojorkeun ka luhur, dihandap dipenyek-penyek teh orang hideung. Cenah hayang nyium Hajar Aswad. Ya, udah penyembah berhala semua. Sehat semua lah. Abah juga lagi tidak normal nih. Tadi biasanya Abah itu tawasul dulu tadi semua. Jadi yang ngomong Abah bener-bener ini. Kalau Abah yang ngomong garing tadi semua. Biasanya Abah itu tapakur dulu, tahu diam dulu tadi semua. Karena barusan itu ada tamu kiri kanan. Si ibu lagi tadi datang gitu. Akhirnya hilang konsentrasi. Tadi semua. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang pengajian malam ini yang lempengnya aja ambil. Karena ini yang ngaji benar-benar Asep Setiawan. Kiai Insinyur Asep Setiawan yang ngaji, bukan Abah Setu. Tadi semua. Kita belajar menyaksikan nur afal Allah. Ambillah pelajaran dari segala apa yang bergerak. Ambillah pelajaran dari segala apa yang diam. Tidak ada yang diam, tiada yang bergerak kecuali hanyalah nur afal Allah pada segala apapun yang maujud di alam ini. La maujuda illallah. Dan juga marilah kita pelajari pada segala semua nama. Tidak ada yang punya nama. Dan pada saat nama kamu seperti Pak Firdaus, namamu adalah Firdaus, sesungguhnya adalah ada nama yang ke-101. Nama rahasia dia insan pada dirimu. Dan nama dia 99. Dan adapun adalah nama ke-101 adalah setengah amat mah dikit. Iya. Iya, bismillah. Adalah nama Pak Firdaus adalah nama yang ke-101 dari dia pada segala apa yang nama. Makanya Iqra bismi, bukan bi asma. Semua nama terhimpun pada nama dia yang satu. Semua af'al, fi'il terhimpun pada semua fi'il dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan semuanya dan segala apa yang bergerak dan diam padanya. Dari semua ya. Tiada yang punya sifat kecuali dia, sahabat. Maka tugas kita adalah, maka tadi pertanyaan Pak Firdaus itu badil. Tidak ada yang punya nama kecuali dia. Nama, maka di dalam kitab Tijan, wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil af'al artinya satukan bahwa marilah kita mulai memahami sahabat tentang kehidupan ini dengan cerdas. Supaya kita tidak lagi tuduh-menuduh pada apapun, pada siapapun. Karena pada dasarnya tiada fi'il. Tiada satu gerak pun daripada wayang. La tataharraku zarratun illa bi'idznillah. Tidak ada yang harus kita kecewakan. Tidak ada harus kita sesalkan. Perkataan baik, perkataan buruk dari siapapun, dari apapun, kejadian baik maupun tidak baik, bagaimanapun, semuanya adalah fi'ilnya. Mari kita belajar mengurangi rasa keluh kesah. Marilah kita belajar mengurangi tuduh menuduh. Marilah kita belajar mengurangi, bisa mengerti sebenarnya adalah tidak ada yang berfiil kecuali dalam. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, sahabat. Ada pada pagi hari ini juga sama Pak Firdaus. Pertanyaan Pak Firdaus tentang tubadil adalah juga demikian. Nah, bagaimana kita yang selama ini yang merasa Pak Firdaus adalah pedagang, yang merasa Pak Firdaus sebagai ayah. Nah, inilah rasa sedih yang muncul dari Pak Firdaus karena anak yang sedang sakit. Pada dasarnya segala apa
persoalan di dunia ini yang membuat kita tidak bahagia adalah karena rasa memiliki. Coba kita juga latih bertawakal dalam arti supaya kita, anak kita, seluruh kehidupan kita diurus oleh Dia. Nah, itulah tubadil kenapa harus dilakukan. Karena kalau tidak tubadil, berarti kita dibiarkan. Nah, disinilah dalam segala aspek ada tubadil dari semuanya. Artinya tubadil itu apa? Mengganti peran semua. Yang tadinya Firdaus yang dagang, coba tubadil. Biarkan dia yang dagang. Ya, dalam perasaan, dalam rasa. Biarkan dia yang dagang itu. Sang hiduplah yang dagang itu. Demikian pula rasa Pak Firdaus pada saat anak dirawat. Jangan terlalu bersedih. Karena pada dasarnya rasa sedih yang berlebihan. Rasa sedih wajar karena kita manusia masih punya rasa. Tetapi jangan berlebihan. Maka hub pada segala apapun adalah buruk, sahabat. Ini tentang proses memahami. Ini tentang proses belajar pada kita. Dan juga mungkin kepada ibu siapa juga sama. Ya, pada saat dia anaknya meninggal, begitu sampai hari ini belum bisa menerima. Marilah juga kita, perasaan yang demikian itulah yang menyiksa dirimu. Rasa memiliki. Maka menurut dan Abah sudah segala apa yang disebut neraka itu adalah rasamu yang tidak bisa menerima kepada apapun adalah afal dia kah? Semuanya tentang karena pada afal sahabat ya. Jadi tidak bisa menerima itulah yang disebut neraka pada dasarnya. Tidak menerima kita adalah apapun kondisi kita hari ini adalah itulah rasa menolak daripada penggerakan daripada dalang. Pada dalang ingin sedang mengajarimu, memberikan kamu faham yang arti hidup. Semua ya sahabat. Ya kelihatannya memang seperti mudah yang Abah ucapkan, tetapi memang prakteknya adalah tidak mudah dan itu harus dilatih. Itulah kenapa kehidupan itu diulang. Karena kehidupan ini adalah madrasah. Sama saja kamu. Kan sekolah itu tidak cukup di TK. TK hanya cukup memberikan landasan kepada kita adalah bagaimana kita mengerti siapa ibumu, siapa ini, bagaimana baik, bagaimana buruk. Di TK. Begitu naik ke SD, beda lagi pengajarannya. Sudah mulai guru pun sudah mulai yang tadinya di TK, semua kesalahanmu tidak ada. Semuanya baik di mata gurumu waktu di TK. Ya, kamu berbuat salah pun dianggap lucu oleh gurumu di TK itu. Tapi pada saat di SD, gurumu sudah mulai marah, walaupun tidak benar-benar marah, karena dia ingin membuat dirimu adalah lebih baik. Mulai ada teguran-teguran yang lebih keras pada saat engkau di SD. Tapi di SMP lain lagi persoalannya. Bagaimana engkau belajar lebih memahami tentang apapun, tentang pada saat di SD engkau dikenalkan misalnya seorang nama pahlawan. Tapi waktu di SMP engkau sudah dijelaskan siapa dia. Gitu. Supaya engkau mengambil pelajaran dari dia. SMA lain lagi kamu. Sudah mulai praktek-praktek dalam kehidupan. Tuh. Maka SMA itu adalah kamu sudah mulai belajar praktek. Bagaimana kita belajar biologi praktek. Bagaimana belajar fisika praktek. Nah ini. Itulah Tuhan mengajarkan kepada kita lewat ilmu sekolah pun begitu. Kemudian naik lagi SMA, S1. Sudah mulai di situ adalah kamu riset, diagnosa. Maka disitulah kamu harus bikin tesis. Kamu bikin penelitian, KKN. Apalagi S2, S3. Jadilah kamu profesor. Sebetulnya itulah kehidupan. Dalam agama pun begitu sebetulnya. Kita tidak cukup memahami agama di TK. Tadi, maka itulah. Kita tidak cukup memahami agama hanya SD. Karena Allah itu profesor.
Allah menunggumu di profesor. Itu ya. Maka disinilah hidup ini adalah harus diulang. Sama juga di sekolah. Pada saat kita adalah nilai kita adalah tidak naik, diulang lagi. Atau barangkali SD kamu sampai kelas 6 ujian gagal. Ulang lagi tahun depan. Nah, cuma kalau di sekolah, mungkin kalau sampai 70 tahun di SD, ya pasti dikeluarkan. Semua. Tapi di kehidupan, berapa ribu tahun kau hidup, akan terus diulang. Dipahami. Ya, inilah kalau ngerti bahwa kehidupan ini kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi kepada Allah la marji'ukum jami'an. Semuanya dikembalikan pada Allah. Semuanya harus kembali pada Allah. Bukan pada surga dan pada neraka. Surga dan neraka perjalanan engkau menuju Allah. Karena surga yang sebenarnya surga sudah dijelaskan oleh baginda Nabi, bahkan oleh Allah sendiri. Wujuhu yawma idin nadhirah. Hanya melihat dia tanpa bidadari, tanpa istana, tanpa susu, tanpa madu, tanpa yakut, tanpa jabarjur. Itulah surga. Maka Nabi bersabda, mala ainun ra'at tadi, wala aidun sami'at, udunun sami'at, wala khotarat rajal. Semua. Itulah surga. Adapun surga yang paling bawah disebut jannatul ma'wa. Ada dipan, ada bidadari. Itu surga. Di ruh, tubuh, di jasad. Ini surga. Semua. Minuman surga. Karena dinikmati oleh ruh jismani. Dirasakan oleh ruh ruhani. Dinikmati oleh ruh sultani. Sadarlah sebenarnya ini adalah kopi. Aku tahu ini kopi dari hidup. Hiduplah yang tahu ini kopi. Hiduplah yang tahu ini semangka dari rasanya. Sehingga kita belajar tentang rasa, tentang hidup. Siapa yang hidup? Disitulah sahabat. Maka Allah berfirman, ilahi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa, dengan cara yang benar. Proses yang benar. Ya. Maka dari pertama kita dilahirkan oleh Allah, disuruhnya kita membaca. Nah, di semua. Ya. Maka di SD kita suruh membaca, ini Budi, ini Ibu Budi. Belajar membaca. Tapi yang membaca adalah kita pun sama. Bagaimana membacanya anak TK? Bagaimana membacanya anak SMP? Anak SD, anak SMP, anak SMA, S1, S2, S3. Sampailah pada profesor semua. Ya. Inilah yang harus dipahami dalam proses kehidupan. Semuanya harus kembali pada Allah.